esnya harus kita cacah seperti ini sampai lembut, baru nanti bisa kita campurkan untuk pembuatan es buahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bos, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menyimpan sisa es buah yang kita jual, misalkan tidak habis, misalkan masih ada sisa begitu ya. Dan juga bagaimana cara meracik es buahnya jika ada tambahan es buah sisa yang kemarin. Jadi dalam meracik es buahnya nanti, resep dan caranya tentu berbeda ya dari resep awal yang tanpa ada tambahan es sisa. Oh ya bos, saya sarankan untuk menonton juga ya video-video saya sebelumnya, karena untuk berjualan es buah seperti ini itu kita harus paham betul langkah-langkahnya dari awal, dari proses pembuatan air gula sampai proses pembuatan es buahnya. Di video-video saya sebelumnya sudah saya jelaskan semuanya tentang langkah-langkah tersebut. Oke, sebelum kita lihat videonya, jangan lupa ya bos untuk di like and subscribe channel ini, dan jangan lupa dinyalakan tanda loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan info terbaru dari video saya. Oke, saya ucapkan terima kasih yang sudah mensubscribe channel ini. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja simak videonya. Baiklah kawan-kawan, jadi misalkan pada saat kita jualan ternyata es buah yang kita jual tidak habis, begitu ya. Kawan-kawan tenang saja, es buah yang tidak habis bisa kita simpan di freezer, dan bisa kita campurkan untuk pembuatan es buah keesokannya. Jadi nggak ada yang kebuang ya. Sedangkan untuk cara penyimpanannya, kita hanya tinggal membungkusi saja sisa es buah yang tidak habis tersebut. Saya sarankan untuk bungkusnya menggunakan plastik ukuran yang 1 kiloan ya, karena ukurannya sudah pas untuk takaran pembuatan es buah berikutnya. Kalau kita ingin usaha berjualan es buah seperti ini, kita wajib punya freezer ya kawan-kawan. Freezernya bentuknya yang berdiri seperti di gambar ini, bukan yang kotak yang biasa buat frozen itu. Karena kalau yang kotak itu nanti es nggak bisa beku, lama bekunya. Beda kalau yang seperti ini. Ini nanti gunanya untuk membekukan es buah yang nggak habis ya. Untuk cara membungkusinya, kita tinggal bungkusi saja seperti ini ya. Kalau sudah, es bisa langsung kita masukkan ke freezer. Saya sarankan sisa es buah yang tidak habis untuk segera dimasukkan ke freezer ya, supaya saat digunakan nanti es bisa mengeras. Karena kalau esnya tidak keras atau masih cair, sisa es buah tersebut tidak bisa kita gunakan untuk campuran pembuatan es selanjutnya. Jadi harus dipastikan keras. Sebenarnya bisa kalau tidak keras ya, cuma hasilnya tidak sebagus kalau keras. Tapi misalkan ternyata es buah yang kita simpan tidak bisa keras atau masih cair misalkan, saya sarankan untuk tidak digunakan dulu ya, kita simpan saja dulu, kita gunakan di lain hari saja. Jadi kita nanti bikin esnya pakai resep takaran yang awal.
Oh ya kawan-kawan, tolong diperhatikan, eh, nanti jika sisa es buahnya itu lebih dari 10 bungkus, kita ambil 3 bungkus ya untuk disimpan di kulkas biasa supaya tidak beku. Jadi disimpan di kulkas biasa, bukan freezer. Ini nanti gunanya sebagai pengganti air gula untuk pembuatan es buahnya. Jadi nanti untuk pembuatan es buahnya kita tidak memakai air gula lagi. Oke, seperti itu cara penyimpanannya. Selanjutnya cara pembuatan es buahnya dengan campuran es buah kemarin yang tidak habis ya. Untuk cara pembuatannya nanti tidak saya praktekkan dengan video semuanya ya, tapi nanti coba akan saya jelaskan dengan detail. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Langkah pertama, sisa es buah yang sudah kita bekukan atau yang sudah mengeras kita cacah atau kita hancurkan semuanya dengan menggunakan pisau golok. Misalkan kawan-kawan mau menggunakan alat yang lain juga bisa, terserah, monggo. Jadi nanti harus dicacah seperti ini ya, seperti di video ini, harus lembut. Jadi setengah kasar setengah lembut begitu, kira-kira seperti itu. Kalau sudah, baru nanti bisa kita campurkan untuk pembuatan es buahnya. Jadi perlu diperhatikan bahwa untuk pembuatan es buahnya nanti cara dan takarannya berbeda. Tidak seperti saat kita membuat es buah awal tanpa ada tambahan es sisa. Untuk takarannya atau resepnya saya tulis saja ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, tolong diperhatikan. Untuk resep yang pertama atau cara yang pertama, jika sisa es buah jumlahnya 5-7 bungkus, kita gunakan resep seperti ini. Resep ini untuk takaran es buah penuh satu kotak ya, kotak akrilik yang ukuran kurang lebih 25 liter. Tapi jika sisa es buahnya kurang dari 5, saya sarankan sisa es buahnya kita simpan dulu saja. Kita gunakan kalau sudah ada tambahannya. Tapi misalkan kalau mau dicampurkan juga bisa, tapi menggunakan resep yang pembuatan es buah awal. Yang kedua, jika sisa es buahnya lebih dari 10 bungkus, sisa es buahnya bisa kita hancurkan semuanya. Kita tidak perlu menambah buah lagi, tapi misalkan mau ditambah sedikit juga enggak apa-apa, misalkan tidak ditambahi juga tidak apa-apa. Untuk air gula kita ganti dengan sisa es buah yang tidak beku yang disimpan di kulkas. Untuk susu kita kasih setengah kaleng saja. Untuk pewarna makanan tetap kita kasih, tetapi sedikit saja ya, dikira-kira saja, yang penting warnanya menarik. Untuk resep ini kita tidak perlu menambah es kristal ke wadah akrilik, jadi kemungkinan kotak akrilik tidak penuh. Nanti cara menjualnya, untuk es kristalnya kita kasihkan di luar saja. Untuk jumlahnya kurang lebih 3-4 perongkol saja. Jadi kita harus menyediakan es kristal di termos. Tapi misalkan kotak akrilik mau dibikin penuh dengan ditambah es kristal langsung juga bisa. Caranya kita tambahin buahnya, dikira-kira saja, yang penting enak. Oke, itu tadi penjelasannya sob, semoga bisa dimengerti ya. Saya ingatkan lagi, saya sarankan kawan-kawan untuk melihat video-video saya sebelumnya yang tentang pembuatan es buah seperti ini ya,
supaya kawan-kawan bisa memahami urutan proses pembuatannya dari awal. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.